Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah kamu takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu ialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu Dia yang berperang untukmu. Puji Tuhan, haleluya anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita mulai kembali ibadah sekolah minggu ya. Walaupun masih di rumah, ingat harus tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Ya sekarang semua duduk yang manis, tidak ada lagi yang berdiri, lari-lari. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita angkat satu pujian. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mata kecil. Ya, semuanya sungguh-sungguh bernyanyi untuk Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil. Mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini
kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, semua mau berdoa, tangannya tetap dilipat, matanya ditutup. Yuk ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anak semua, hari ini kita mau kembali semangat bernyanyi buat Tuhan, sukacita, semangat di dalam Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Ingat tepuk sekolah minggunya ya. Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Ya, ulang sama-sama ya. Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Iya, semuanya ya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu yang pertama, tanganku kerja buat Tuhan. Semua semangat bernyanyi buat Tuhan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yang semangat anak-anak ya, di rumah ya. Meskipun ibadahnya tetap di rumah, belum di gereja, tetap harus semangat. Kita ulang lagi ya, semua berdiri. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, tetap berdiri ya. Katanya tangan kerja buat Tuhan, mulut buat Tuhan, kaki buat Tuhan. Maka semua yang kita kerjakan harus berfokuskan untuk Tuhan. Gak boleh tangannya dipakai mukul, mulutnya dipakai ngomong kasar atau berdusta, kakinya dipakai untuk nendang-nendang orang. Gak boleh. Yuk, sekarang kita nyanyi lagu yang kedua. Kita nyanyi lagu Yesus pokok, dan kita caranya Yesus pokok. Tetap berdiri semuanya ya. Tetap sukacita. Yesus pokok, dan kita caranya. Dan kita caranya. Tinggal lagi
pasti kau berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua, Yesus cinta semua. Oh, 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 Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berubah. Iya, tetap berdiri ya sayang ya. Nah, pujian tadi bilang Yesus itu pokok, kita ini caranya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tetap jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, setia sama Tuhan, maka kita akan berbuah. Nah, dan buah kita boleh dinikmati semua orang. Buahnya apa Tante Desti? Jadi anak sekolah minggu yang pengasih, anak sekolah minggu yang gak gampang ngambek, yang sabar. Jadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, taat sama orang tua, terlebih lagi sama Tuhan, macam-macam ya. Nah, yuk kita angkat satu pujian kita yang terakhir. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus Deep Down in My Heart. Coba angkat tangannya. Meskipun Tante Desi nggak lihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Bagaimana anak-anak sekolah minggu mencintai Tuhan, tambah dalamnya mencintai Tuhan. Yuk kita mau dengar firman sekarang, semua boleh duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Haleluya. Nyanyikan sungguh-sungguh lagu ini ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Yesus
ya. Nanti dengarkan saja Om Edu akan berdoa untuk kita dengar firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, dengarkan doanya Om Edu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami semua, anak-anak yang ada. Tuhan berkati setiap kehidupan anak-anak yang ada. Taruh firman-Mu dalam setiap kehidupan hati mereka, satu persatu Bapa yang baik. Berkarya Roh Kudus dalam setiap kehidupan anak-anak, kehidupan kami semua Bapa yang baik. Jadikan setiap firman yang kami dengarkan menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak yang ada. Mereka dapat mengerti setiap kerinduan Tuhan, setiap kehendak Tuhan, setiap apa yang harus dikerjakan untuk kami dapat menyenangkan Engkau Yesus yang baik. Berkati anak-anak Tuhan yang ada, anak-anak kecil yang ada, anak-anak suami yang ada, untuk mereka dapat menjadi berkat, orang tua mereka diberkati, kakak adik mereka diberkati, setiap rencana cita-cita mereka Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang baik, berkati saat ini Tuhan yang berkati anak-anak Tuhan yang anak-anak suami yang ada. Mereka dapat menikmati setiap firman Tuhan yang ada. Mereka dapat menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Semua duduk manis ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Semua pasang telinga baik-baik. Tanam di hatimu supaya firman Tuhan boleh bertumbuh. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan berikut ini. Mari kita mau saksikan firman Tuhan berikut ini. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Puji Tuhan anak-anak, kita udah saksikan tayangan singkat bagaimana Yesus meredakan badai, angin ribut. Bagaimana saat itu Yesus sedang berdoa. Jam berapa katakan? Jam 3. Jam 3-nya bukan jam 3 sore, tapi jam 3 pagi. Nah, bagaimana ketika murid-murid sedang pergi, Tuhan suruh mereka untuk di luar berangkat naik perahu, tiba-tiba di tengah perjalanan, wah, kapal mereka digoyang-goyangkan oleh badai. Wah, mereka mulai bingung, bagaimana ini? Mereka mulai ketakutan. Karena kalau di dalam perahu, tiba-tiba badai besar, bisa-bisa perahunya terbalik, mereka tenggelam lalu meninggal.
Tapi pada saat itu Yesus tepat waktu Yesus datang, berjalan di atas air. Wow, keren! Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Saat itu murid-murid melihat. Lalu seorang murid bernama Petrus bilang, apakah kalau engkau memang Yesus, biarlah aku berjalan di atas air mendekati engkau dan tidak akan jatuh. Lalu Tuhan bilang, berjalanlah. Saat itu, wih keren ya, Petrus berjalan di atas air. Wah, dia mulai dengan pelan-pelan dia berjalan, dengan percaya diri dia berjalan, karena dia mau mendekati Yesus. Tiba-tiba apa yang terjadi ketika dia berjalan, dia mulai rasa, wih kok ada angin, wih dia udah mulai ragu, wih dia mulai bimbang, apa iya saya berjalan di atas air? Karena dia mulai ragu, tiba-tiba dia tolong, dia mulai tenggelam. Nah, tapi apa yang terjadi? Ketika dia mulai tenggelam, dia bilang, Yesus tolong. Yesus langsung tolong Petrus. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama, kita ketika anak-anak mungkin lagi sakit, mungkin lagi pusing belajar, mungkin lagi sedih, mungkin lagi apa lagi? Mungkin lagi berdoa sesuatu yang Tuhan belum jawab. Ingat, tadi seperti firman Tuhan tadi, Yesus itu menolong tepat waktu. Seperti waktu tadi murid-murid sudah mau tenggelam, perahunya sudah kena badai, tapi Yesus datang tepat waktu. Nah, jadi anak-anak juga sama. Kalau berdoa sama Tuhan, misalnya Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku pingin sembuh. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu, mungkin sakit giginya nggak sembuh-sembuh, atau mungkin sering sakit kepala nggak sembuh-sembuh, atau mungkin berdoa sama Tuhan, mungkin pengen sesuatu tapi belum terkabulkan. Ingat seperti tadi, Tuhan itu menolong tepat waktu. Bilang sama sebelahnya, adik kakaknya atau papa mamanya, Tuhan itu menolong tepat waktu. Sekali lagi, Tuhan itu menolong tepat waktu. Iya, Tuhan itu menolong tepat waktu. Dan yang kedua, seperti Petrus, ketika dia mulai berjalan, ketika dia mulai ragu, maka dia tenggelam. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak gak boleh ragu, gak boleh bimbang. Apa iya ya saya jadi anak sekolah minggu ikut Tuhan? Apa iya ya saya itu nanti masuk surga? Apa iya ya nanti saya itu bersama Tuhan Yesus di surga? Nah, anak-anak sekolah minggu gak boleh ragu, gak boleh bimbang. Kalau kita setia sama Tuhan, kita mau beribadah sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita setia beribadah, berdoa melayani Tuhan, jadi anak-anak yang taat sama Tuhan, kita nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang. Karena nanti kita bersama-sama dengan Bapak Yesus di surga. Ya, jadi kedua tadi, yang pertama Tuhan menolong kamu tepat waktu. Yang kedua, kamu gak boleh ragu, kamu gak boleh bimbang. Ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, biarlah firman Tuhan yang kamu dengar tanam di hati kamu, bahwa Tuhan itu pasti tolong kamu tepat waktu. Kedua, kamu tuh gak boleh jadi anak-anak yang ragu. Kalau bahasa sekarang tuh galau, ya. Tapi harus jadi anak-anak yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita akan kembali kepada ayat hafalan. Yuk, buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita minggu ini yaitu di Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31. Ya, sudah ketemu semuanya? Yang sudah bisa baca Alkitab, belajar baca Alkitab ya setiap hari. Minta tolong mama bantu bukain, mungkin yang mana belajar baca Alkitab setiap hari. Yuk kita baca ya, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ulang lagi, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga
daripada burung pipit. Nah, anak-anak sekolah minggu, burung pipit Tuhan pelihara, bunga-bunga Tuhan hiasi. Kamu juga nggak boleh takut, nggak boleh ragu. Tuhan itu pasti memberikan masa depan yang terbaik untuk kamu. Puji Tuhan. Ingat kata hafalannya Matius 10 ayat 31. Puji Tuhan. Yuk sekarang semua tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu. Semua tutup mata, lipat tangan. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus, kami tidak mau gentar, ragu, bahkan kecewa mengikut Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kami boleh makan, minum, punya rumah, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus berkati Mama, Papa, dan saudara-saudara kami semua. Tuhan Yesus berkati juga bangsa Indonesia supaya lekas virus corona boleh berlalu. Kami rindu Tuhan boleh beribadah di gereja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas. Dengarkan Tante Desi. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati cita-cita dan harapanmu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak yang setia dan takut akan Tuhan. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekolah minggunya udah selesai. Ingat, tetap jaga kesehatan. Dengar-dengaran sama papa mama. Selalu berdoa, baca firman, belajar yang rajin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.